Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami menyampaikan bahwa istilah inovasi itu dalam bahasa Arabnya ibda. Kalau produktivitas bahasa Arabnya intaj. Inovasi itu ibda, produktivitas intaj. Ada seorang dokter yang masih hidup sekarang ini di Libanon, namanya Dr. Ratib An-Nablusi. Beliau menyusun ensiklopedia Asmaul Husna, Mausu'ah al-Asma'il Husna. Di antaranya tentang inovatif. Inovatif itu yang dari kata ibda itu bersumber dari nama Allah, Badi'. Badi' adalah Tuhan yang menciptakan selalu inovatif. Itu Badi'. Abdul Badi', hamba Allah yang menciptakan makhluknya dengan inovatif. Kata Badi' dalam Al-Quran dua kali. Dua kali itu penciptaan langit dan bumi secara inovatif, tidak pada yang lain. Jadi kata Badi dalam Al-Quran terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Kemudian di antara inovasi yang dicontohkan Allah pada alam dunia ini adalah dari sekitar 6 miliar lebih penduduk dunia, sekarang mungkin sudah 7 miliar ya. Itu Allah menciptakan manusia. Di antara badi'nya Allah, inovasinya Allah, tidak ada yang wajahnya sama. Tidak ada yang wajahnya sama. Jadi Allah menciptakan manusia itu badi', inovasi terus. Tidak ada wajahnya yang sama. Yang kedua, tidak ada yang bau manusia yang sama. Ra'iqah insan, bau manusia tidak sama. Maka anjing pelacak itu mencium bau manusia untuk menemukan siapa pelaku kejahatan. Dalam bahasa Arabnya al-kilab al-bulisiyah lil mujrim, anjing yang dipakai polisi untuk mencari penjahat. Itu mencium bau manusia, dan bau manusia itu tidak ada yang sama. Itu inovasinya Allah, menciptakan bau manusia tidak ada yang sama. Itu diantara badi'nya Allah.
Yang ketiga, Allah menciptakan iqa sauti. Iqa sauti itu bahasa Arab artinya irama vokal. Tidak ada yang sama. Suara manusia tidak ada yang sama sedunia ini. Kalau mirip mungkin dia, tapi sama enggak. Namanya iqa sauti, irama vokalnya manusia. Disengaja oleh Allah dibuat inovasi. Ganti manusia lahir beda suara, ada manusia lahir beda suara, terus begitu. Itu inovasi. Kemudian yang keempat adalah kuzagiyah dalam bahasa Arab. Ini istilah medis tapi bahasa Arab. Kuzagiyah itu adalah selaput pelangi. Apa itu selaput pelangi mata? Itu seluruh dunia tidak ada yang sama. Selaput pelangi, ada yang selaput pelangi ya? Selaput pelangi mata itu kuzagiyah, itu seluruh dunia yang tidak ada yang sama. Kemudian tarkibu damin khas bi al plasma, yaitu plasma darah manusia dibuat oleh Allah tidak sama. Jadi memang itu inovasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah memberikan contoh kepada manusia untuk berinovasi, dan itu dilakukan oleh Allah sendiri, menciptakan makhluknya secara inovasi. Ini teologinya ya. Kemudian ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, fi sittati ayyam, 6 hari. Padahal secara teologi sekejap bisa, tapi Allah menciptakan 6 hari. Ini memberikan pendidikan kepada manusia untuk riset. Butuh waktu riset. Suatu proyek, suatu produk itu pakai riset. Kalau Allah tidak butuh riset, tapi Allah memberikan contoh 6 hari. Oleh karena itu saya baca dalam sebuah buku As-Sunanul Ijtimaiyah fil Quranil Karim karya Dr. Amazun. Ketika manusia menciptakan bom atom itu waktunya lama untuk bisa meledak. Kumbulah dariyah bom atom itu diproses tahun 1939 baru bisa diledakkan tahun 1945. Jadi 6 tahun proses bom atom itu. Lama, cukup lama. Bom atom itu 1939 sampai 1945 itu bom atom baru meledak. Kemudian setelah meledak Hiroshima dan Nagasaki itu sudah tidak ada lagi perkuliahan atom, dilarang di dunia. Dilarang di dunia sampai pada tahun 1952 ingat saya, itu studi bom atom baru diizinkan di dunia. Maka Pak Baikuni yang paling beruntung, pas Pak Baikuni di Amerika Serikat, dibukalah perizinan studi atom. Maka Bapak Baikuni disebut Bapak Atom Indonesia pertama. Karena setelah peristiwa pengeboman Jepang itu sudah tidak dibuka lagi studi-studi bom atom. Baru 1950 berapa di Amerika Serikat dibuka,
Ketika itu Pak Baikuni kuliah. Alhamdulillah di Indonesia punya ahli atom, yaitu Profesor Baikuni rahimahullah. Untuk menciptakan radar itu cukup lama. 1925 belum bisa aktif radar itu. 1925 baru 1940 radar bisa dipakai. Jadi di dunia ini teknologi radar itu mulai bisa dipakai 1940. Dari proses awal 1925 cukup lama, makan waktu berapa? 15 tahun ya. 15 tahun teknologi radar itu. Teknologi radar 15 tahun. Kemudian televisi cukup lama lagi. 1922 itu televisi belum bisa aktif, masih diproses. Baru diproduksi secara sempurna ukuran itu 1934 itu baru diproduksi televisi. 1934 dari 1922 sampai 1934 inovasi terus sampai baru terwujud televisi. Jadi lama sekali. Oleh karena itu para ilmuwan ini alangkah mulianya kalau kita itu punya riset ilmu sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang diberi titipan ilmu ya, diberi titipan ilmu. Ini masalah yang pertama. Kami contohkan lagi adalah sel surya, yaitu teknologi surya, tenaga surya itu cukup lama. Dari tahun 1980 ini sel surya masih sangat rendah. Baru tahun 1982 itu ada mobil tenaga surya pertama di Australia. Di Australia yang pertama, yaitu dengan menempuh 4.000 km ya, dengan kecepatan 32 km per jam. Tapi tenaga surya itu baru sempurna, teknologi tenaga surya inovasinya tahun 2007. Itu baru teknologi tenaga surya itu sempurna. Jadi inovasi terus. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam sudah diberikan contoh secara teologi bahwa Allah itu bisa menciptakan langsung tapi diproses. Maka manusia diberikan dorongan untuk berinovasi, untuk menemukan suatu temuan. Dan orang yang bisa menemukan itu gelarnya dalam bahasa Arab itu Abu Qori. Abu Qori itu penemu, atau kalau dalam bahasa akademisnya Arab itu kasyif. Kasyif itu penemu ya, kasyif itu dalam akademisnya Arab itu kasyif. Masalah yang kedua, apa saja yang disediakan Allah untuk bisa diriset sebagai langkah manusia untuk berinovasi. Ternyata saya kumpulkan beberapa data Al-Quran yang bisa diriset manusia. Tidak semua bisa diriset ternyata. Ada alam-alam yang tidak bisa diriset, surga.
tidak bisa diriset. Neraka tidak bisa diriset. Bahkan arsy itu tidak bisa diriset. Padahal arsy itu di bawah laut, di atas laut. Arsy itu di atas langit. Di kitab Sunan Abi Dawud itu ada laut di atas langit. Ada laut yang besar di atas langit. Dan kata Al-Quran, wa kana arsyuhu 'alal ma', arsy itu di atas air, laut, dalam kitab Sunan Abi Dawud. Tapi astronot belum ada yang sampai sana, belum menemukan laut. Jadi sampai hari ini belum ada riset tentang laut di atas langit. Tapi agama Islam, Rasulullah sudah memberitakan. Luar biasa ya Rasulullah. Kemudian pegunungan di dalam langit, itu Al-Quran membicarakan, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha, min jibalin fiha, pegunungan-pegunungan di dalam langit. Itu sampai sekarang belum ada riset dari astronot, dari NASA, para profesor. Sebetulnya di NASA itu banyak ulamanya. Jadi ilmuwan hafal Quran, ilmuwan hafal Quran itu banyak sekali. Dan ada beberapa orang yang bisa dihubungi. Ada ahli IT, salah satu ahli IT kami kenal akrab. Beliau kepercayaannya konsultan di NASA. Dan konsultan di NASA ini juga ilmuwan, juga hafal Quran, juga ulama. Jadi kita bersyukur, NASA banyak ulama. Kita bersyukur ya. Nah, ternyata Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang bisa diriset. Satu, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Ar-Ra'di ayat 32. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan Allah menundukkan pada kamu manusia matahari dan bulan. Matahari dan bulan berarti bisa diriset manusia. Ternyata ada beberapa hasil astronot, yaitu menghubungkan kesehatan dan bulan. Bahkan ada hasil-hasil farmasi ya, yang diraih melalui risetnya para astronot. Pengobatan-pengobatan bisa dilihat di jurnal. Pengobatan, ada sebagian kanker kalau saya, pengobatan kanker yang hasil dari risetnya para astronot. Nah ini karena Al-Quran mengatakan wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah menundukkan pada kamu sekalian matahari dan bulan. Masih dijangkau untuk diriset. Bukan hanya isbat hilal. Jadi matahari bulan itu bukan hanya isbatul hilal. Yang pada tahun ini kita berbeda dengan Brunei, berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Singapura. Kita puasa hari Sabtu, 3 negara itu hari Ahad. Tidak apa-apa ya, karena ini isbatnya hari Sabtu. Brunei hari Ahad, Malaysia Ahad, Singapura Ahad. Yang kedua yang bisa diriset, Al-Quran mengatakan, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menundukkan bagi kalian benda-benda langit dan benda-benda bumi.
Nah, ini bisa diriset. Berarti bisa diriset itu. Bisa dimungkinkan manusia untuk melakukan penelitian inovatif. Karena Allah telah menginformasikan, menundukkan benda-benda langit dan benda-benda bumi. Alhamdulillah. Dan tentunya itu saling melengkapi, seperti Al-Qanun Fittib, kedokterannya Ibnu Sina yang pernah dipakai di abad pertengahan di Eropa itu. Di situ saling melengkapi antara kedokteran-kedokteran yang lain, seperti Al-Hawi ya, itu. Kemudian yang khusus obat-obatan itu Al-Antoki namanya, dokter Al-Antoki itu terkenal sekali, dipakai di negara-negara Eropa itu. Cuma kalau di Eropa transitnya sudah dirubah, Ibnu Sina jadi Avicena, transitnya sudah dirubah. Tapi dari dokter-dokter Muslim yang melakukan riset yang inovatif. Kemudian yang ketiga yang saya tahu dalam Al-Quran diantaranya wasakhkhara lakumul fulka. Allah menundukkan pada kalian teknologi kapal. Nah, ini bisa diriset berarti, yaitu teknologi kapal. Alhamdulillah. Bukan hanya Nuh. Kalau Al-Quran yang mengatakan yasna'ul fulka, Nabi Nuh menciptakan kapal, kemudian tidak ada penjelasan Al-Quran kapal bisa diriset, maka stagnasi, tidak bisa diproduk kapal. Hanya Nabi Nuh yang bisa. Untungnya kapal itu bukan hanya dimampui Nabi Nuh, masih dimampui oleh generasi berikutnya. Bukan hanya Nabi Nuh, sampai di Al-Quran diterangkan kapal Nabi Nuh itu bersandar di gunung Judi di Armenia. Kalau dalam kitabnya kaum Nasrani, Ararat, gunung Ararat. Kalau kitabnya Muslim, Al-Wastawat Al-Judi, gunung Judi. Tapi di film Amerika Serikat, film Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh itu terdamparnya di Gedung Putih. Nah, ini sebetulnya sangat menyakitkan ya bagi kaum Muslim juga kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani Gunung Ararat, kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Ararat. Kalau Al-Quran di Gunung Judi, kemudian diteliti Gunung Judi dan Ararat sama. Tapi film Amerika terdamparnya di Gedung Putih. Ini film Amerika itu, ya. Tapi itu film itu ya. Jadi wastawat alal qasril abyad, terdampar di Gedung Putih. Nah, ini yang film yang sangat termasuk distorsi ya. Ini film distorsi dari wahyu dia. Teknologi kapal sampai sekarang inovasi terus, alhamdulillah sampai sekarang, baik di Surabaya, dan kapal-kapal itu dibagi, ada untuk membuat kapal perang di Banyuwangi, kapal kecil-kecil, kapal perang. Kemudian ada beberapa orangnya yang dititipkan Pak Habibie di berbagai negara untuk membuat kapal. Ada ini anak Demak ini, anak Demak di daerah Muteh itu ada perempuan yang saya pernah ketemu di Korea. Dia itu bikin khusus pesawat kecil perang, anak wedung.
Ini pinter ini, orangnya Pak Habibie. Orangnya Pak Habibie. Dan santri sangat santri sekali. Nah, jadi penciptaan kapal bisa diriset. Bahkan sekarang ini ya, jin itu bisa diriset. Katanya bisa diriset sekarang. Sebab saya pernah ketemu dokter, salah satu direktur rumah sakit, tidak saya sebutkan, katanya ada teknologi yang kedokteran, orang disantet itu kelihatan. Jadi alatnya udah baru gitu. Jadi alat disantet, benda-benda santetnya itu kelihatan katanya. Karena begitu dilihat tuh semacam apa alatnya, apa bukan USG ya, atau apa itu kelihatan gunting, kelihatan peso, kelihatan kawatnya masuk di dalam tubuh dan kelihatan. Bahkan dokter itu cerita ke saya lihat sendiri Kiai. Jadi saya percaya kalau memang tenung itu ada. Maka kalau dokter itu kok dilengkapi dengan tirakat, dia bisa dokter biasa. Karena menghadapi berbagai kasus seperti kasus santet tadi, itu inovasinya medis tidak bisa ya Pak, tidak bisa ya medis ya. Karena orang kena santet, kena suwuk, kena apa tenung, itu medis tidak bisa. Dan ini yang paling cocok adalah risetnya para dokter. Dari para dokter dengan spiritual, dia bisa melakukan orang-orang pasien santet, kena santet. Jadi dia medisnya ada, spiritualnya ada. Kalau coba tukang suwuk, nanti mohon maaf tanda kutip ya, tukang suwuk itu sering banyak bicara dan kadang-kadang berbohong ya. Maka saya lebih senang itu medis plus suwuk, ada medis ada suwuknya untuk menghadapi kasus semacam itu. Karena kalau Inggris kabarnya sudah melegalkan studi, ada kuliahnya. Di Inggris ada kuliahnya, ada fakultas filsafat yang khusus studi tentang santet untuk menghadapi, menanggulangi. Karena nyatanya ada ya Pak, nyatanya terjadi. Dan teknologi apapun sulit menolak itu. Mengobatinya bagaimana? Ini perlu inovatif ya, perlu inovatif. Kemudian dalam Al-Quran itu tadi di surat Luqman ayat 20, benda langit benda bumi, kapal surat Ibrahim ayat 32. Kemudian tentang laut, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Allah lah yang mendudukkan laut, kalian bisa mengkonsumsi daging segar dari sana. Luar biasa ini. Al-Quran memberikan kesempatan pada manusia untuk meriset laut, produktifnya laut, produksi ikannya. Jadi dulu itu laut diriset. Al-Quran mengatakan litakulu minhu lahman thariya, untuk menghasilkan daging segar. Itu lahman thariya kata Al-Quran. Litakulu minhu lahman thariya, daging segar misalnya. Sayangnya laut dipagari. Ini sayangnya ada. Dulu laut tuh tidak ada sertifikat ya, sekarang tuh kok bisa jadi ada sertifikat laut ya. Ini bukan inovasi ini. Laut dipagari. Laut itu untuk dia menghasilkan produktifnya Bu, ikan, kemudian kapal, nelayan dan sebagainya. Teknologi kita harus ditingkatkan karena mengamankan perairan Indonesia. Cuma
kalau teknologinya sudah cukup lumayan. Saya tanya nelayan itu, kalau sekarang ada radar ikan yang sudah dipakai ya, semua nelayan sudah pakai semua kapal-kapal. Jadi kalau dia di sini itu radar dibunyikan, itu kemudian tertuju pada titik berapa mil dituju sana, kemudian di sana tempat ikan. Dan ada radar alat yang baru untuk di bawahnya itu ada ikan atau enggak, ada alat yang baru. Nah ini termasuk litakulu minhu lahmang thoriya, tapi masih kalah jauh dengan negara-negara lain memanfaatkan teknologinya. Semoga bangsa Indonesia dibekali banyak teknologi laut, karena perairan Indonesia adalah sangat besar dan sangat kaya, dan tidak akan habis kekayaan dari laut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghidupi bangsa Indonesia ini memang laut ini diperhatikan. Al-Quran mengatakan sakhara, ditundukkan. Allah menundukkan laut, jadi bisa ditundukkan. Ada ikan apa, ikan tuna dan sebagainya. Nah, ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang merekomendasikan tentang laut, tentang benda langit, benda bumi, kapal, matahari, bulan. Wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunah, dan menghasilkan apa itu perhiasan, mutiara-mutiara laut. Nah, inilah contoh-contoh ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang inovasi dan produktif. Contoh-contoh ulama yang mengajarkan produktivitas. Ada 3 contohnya ini ya. Nyuwun sewu, kami ini gak bisa lama-lama karena ini di pondok sudah pelajaran Ramadan, jadi kami tidak bisa lama-lama ya. Nyuwun pangapunten kang kedah. Pertama diterangkan oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, pemikir Islam di Arab Saudi. Dia menulis sebuah buku Qimatuz Zaman Indal Ulama, harganya waktu menurut para ilmuwan. Harganya waktu menurut para ilmuwan. Itu ada yang menulis namanya Abu Ghuddah Abdul Fattah. Nah, di antaranya dia cerita ada dokter namanya Ibnu Nafis. Nanti dilihat, Ibnu Nafis itu lebih dari 7 abad yang lalu adalah penemu pertama daurah damawiyah, sirkulasi darah paru. Itu Ibnu Nafis pertama menemukan daurah damawiyah, sirkulasi darah paru. Itu yang pertama. Jadi semua kedokteran di dunia tentang sirkulasi darah paru belajarnya dari Ibnu Nafis, seluruh dunia. Itu yang pertama kali menemukan adalah Ibnu Nafis. Bagaimana beliau tentang produktifnya, kemudian inovasinya. Tadi inovasinya sudah, produktifnya adalah beliau itu pernah mandi di satu kolam, tempat kolam renang ya, di pemandian. Dia mandi, tengah-tengah mandi dia ingat risetnya. Dia kemudian bergegas untuk meninggalkan pemandian itu, ganti baju, langsung ambil pulpen, ambil kertas, meneruskan riset tentang denyut, an-nabat, denyut. Setelah riset tentang denyut itu ditulis, kemudian melanjutkan
mandi lagi di kolam renang. Luar biasa ini. Jadi ini orang yang sangat menghargai waktu. Maka para ilmuwan muslim itu katanya, kita nggak mengatakan pasti ya, katanya kelebihannya Barat dan Eropa itu risetnya. Kelebihannya riset. Dan kelemahan kita adalah kurang riset. Dan kelemahan itu pasti ada jawaban yang sama, tidak ada dana. Selalu tidak ada dana. Dan jadi pernyataannya itu kalau kita tanya, kok tidak ada riset? Tidak ada dana. Tidak ada dana. Jadi saya pernah temu ada salah satu orang mencalonkan rektor di salah satu universitas terbaik di Indonesia, universitas negeri di Indonesia, terbaik di Indonesia. Mau nyalon rektor ke rumah saya, itu sangat terkenal ada. Ke rumah saya, dia dari ahli komputer, bahkan profesor ya. Wanita, nggak saya sebutkan karena ini perguruan tinggi paling ternama di Indonesia. Nah, dia tanya, waktu itu dia ke rumah saya, gini Bu, saya juga awam, saya kiai, awam teknologi, saya kiai. Cuma kalau untuk menjaga perairan Indonesia, laut, supaya tidak diambil orang kekayaan laut Indonesia ini, ikannya, itu kalau cuma mengandalkan orang jaga, kan bisa disuap. Alangkah baiknya ada tentara robot, polisi robot, pengintainya pakai robot. Ini pernah ada orang usul, karena tentara kita ini baru 600.000, belum sampai 700.000, dengan jumlah penduduk 270 juta. Polisi kita belum sampai 700.000. Banyak hafal Qur'annya, kalau yang hafal Qur'an 2.500.000 di Indonesia. Dan terbanyak se-Indonesia Demak. Demak ini terbanyak orang hafal Quran di Indonesia, melebihi jumlah tentara. Melebihi tentara. Kalau tentara dan TNI dan Polri itu baru 1.300.000, 1.200.000 atau 1.300.000. Tapi penghafal Quran sudah 2.500.000. Maka butuh sekali penjagaan semacam angkatan perang robot dan sebagainya. Kata beliau, saya kiai cuma satu, tidak ada dananya. Jadi memang tidak ada dananya untuk riset itu. Nah, apakah iya atau tidak saya nggak tahu, karena itu tentu butuh biaya yang mahal ya. Nah, inilah Ibnu Nafis yang menemukan beberapa temuan, diantara adalah kardiovaskular. Kardiovaskular itu pertama ditemukan oleh Ibnu Nafis, dokter muslim, lebih dari 7 abad yang silam, sebelum Eropa dan Barat. Nah, ini termasuk inovasi yang pertama. Yang kedua, ini yang suka libur ini. Nah, ini kita jangan membiasakan suka libur, libur membaca, libur masuk, ya, libur bekerja, atau pas tidak mengajar kita libur waktunya. Ini sebetulnya kalau untuk ilmuwan tidak direkomendasikan kalau oleh Al-Quran. Al-Quran menugaskan ilmuwan itu 2 hal.
bima kuntum tu'allimunal kitaba, menyampaikan kitab, isi ilmu, mengajar, dosen, wa bima kuntum tadrusun, mendarus, meriset, termasuk meriset, mempelajari. Jadi namanya ilmuwan itu di mana waktu dia membaca. Itu ciri ilmuwan yang hebat. Baca, kemudian perkembangan terus diikuti. Itu namanya ilmuwan. Maka nyuwun sewu, sebetulnya ya, untuk kiai itu jangan sering-sering umroh. Ini nyuwun sewu ya ini. Sebetulnya kalau untuk kiai, dosen, jangan sering-sering umroh. Karena ini kita dititipi ilmu. Bukan untuk umroh ya baik, namanya ibadah ya. Tapi jangan sering-sering. Karena kita tugasnya itu ilmu, bukan umroh sunnah berkali-kali, bukan. Jadi kalau kiai sering umrah, otomatis pengajarnya kan jarang. Dia diamanai oleh Allah ilmu sebagai penerus Nabi, warasatul anbiya. Dia kan ngajar, tugasnya ngajar kitab, kerja di agama, mengajar agama. Kemudian umrah berkali-kali, artinya kurang mengajarnya kurang. Apalagi kita ini kiai atau ilmuwan sebagai agen umrah, malah sama sekali nggak pernah ngajar karena kita agen dan kita guide umrah, mutawifnya. Waduh, gimana kalau kita ini mutawifnya nggak pernah ngajar kita ini, karena mutawif. Nah itu nanti kita tidak produktif dengan profesi kita. Tidak produktif dengan profesi kita. Maka jarang ulama yang ngarang kitab, karena waktunya habis untuk hal-hal yang seperti itu. Di antaranya sering umroh kan itu waktu kalau dipakai ngarang kitab, ngarang buku kan cukup. Dan berkali-kali, bukan saya mengkritik umrah berkali-kali itu tidak ada niat begitu. Tapi jangan semua begitu. Jangan semua begitu. Ya. Ini untuk melanggengkan eksistensi ulama dan ilmuwan dalam Islam. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah yang menjaga inovasi dan produktivitas. Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, Nabi Zakaria itu pernah bekerja di proyek pembuatan pagar. Nabi Zakaria bekerja di proyek pembuatan pagar. Oleh yang punya proyek, Nabi Zakaria dikasih makannya roti. Nah ketika beliau bekerja, baru istirahat, dikasih roti, makan. Orang-orang datang, tidak ada yang ditawari roti oleh Nabi Zakaria, dimakan sendiri. Padahal Nabi kalau makan sendiri kan tidak elok ya. Itu dikasih roti yang memang itu bekal kerja yang disediakan oleh pemilik proyek. Dikasih roti ini, dihabiskan sendiri oleh Nabi Zakaria. Akhirnya orang-orang bertanya, kok aneh Nabi Zakaria? Nabi itu biasanya kan lomo, nek mangan gak dipangan dewi, kok dipangan dewi. Kata Nabi Zakaria, ini roti kalau kita makan, kamu ikut makan, saya ikut makan, untukmu nggak cukup, untuk saya juga nggak cukup. Saya dikasih roti ini untuk tenaga, supaya saya punya tenaga untuk bekerja.
Maka saya dikasih roti. Maka roti ini tidak boleh aku berikan pada orang lain. Saya makan sendiri untuk tenaga saya dalam menjaga etos kerja. Seperti itu Nabi Zakaria dalam kitab Ihya. Sekarang ini ada lagi program makan bergizi. Ini juga masih uji coba ya, masih uji coba ini ya. Jadi Nabi Zakaria itu sangat menjaga etos kerja sampai makanannya itu udah dikasihkan orang, dimakan sendiri supaya masih kuat bekerja, stamina-nya bagus, supaya bekerja dengan prima, tidak malas. Ternyata Al-Quran ayat-ayat tentang malas itu ada kusala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya, wa illa wa hum kusala, itu semua hipokrit. Pemalas itu ternyata dalam Al-Quran sifat kemunafikan. Semua ayat-ayat yang tema malas itu orang hipokrit, orang munafik semua. Masya Allah. Jadi dulu Mbah Khalil Harun, Mbahnya Gusmus, Mbah Khalil Harun itu banyak Gusmus. Itu kalau ngajar kitab sehari itu 32 pelajaran mengajarnya. Kakek saya Khalil juga sama Khalilnya itu 28 pelajaran sehari. Mengajar tuh 28 pelajaran. Saya masih jumpa pada ayah saya setor Al-Quran, setor tafsir itu 24 pelajaran sehari. Kalau saya 24 pelajaran non formal pada ayah saya 24 pelajaran per hari. Jadi capek, orang tua capek dari subuh sampai jam 9 malam pelajarannya itu. Basim As'ari itu dari pagi subuh sampai jam 11 istirahat, jam 10 istirahat sholat duha, dilanjutkan sampai duhur sampai asar, habis isya sampai jam 12 malam. Itu Hasyim As'ari, Kiai Hasyim As'ari. Jadi semua para ulama dulu itu luar biasa. Maka banyak menghasilkan barokah karena riyadhahnya, tirakatnya itu tanpa gaji. Nah ini yang paling enak, tanpa gaji bisa mengajar sepanjang itu tanpa gaji. Dan sekarang ini yang digaji bisa tidak mengajar sepanjang itu durasi waktunya. Ini itu ulama yang tanpa gaji, luar biasa ya. Ada lagi orang namanya Qadiyat. Qadiyat itu hakim agung di Maroko. Istrinya keras. Suatu ketika Qadiyat itu minjem manuskrip. Saking senangnya lihat manuskrip sampai kurang bercanda dengan istrinya itu. Kurang bercanda, apalagi ke tempat wisata malah nggak sempat. Apalagi mengantarkan istri senam malah nggak sempat. Kalau istri senam malah nggak sempat karena ini Qadiyat waktunya habis untuk memperhatikan, mempelajari riset tentang sebuah manuskrip. Istrinya tersinggung karena merasa kurang diperhatikan, maka manuskrip itu diambil, dibakar. Sedih loh Pak, manuskrip belum ada PDF zaman itu,
belum ada WDF, belum ada Maktabah Samilah, belum ada apa itu print, dibakar oleh sama istrinya. Sedih, akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, akan saya tulis huruf per huruf apa yang saya ingat dari manuskrip ini. Akhirnya ditulis. Begitu yang punya manuskrip datang, dikasih tahu, maaf, manuskrip yang kamu pinjamkan ke saya itu sudah dibakar sama istri saya. Ini saya tulis sebisa saya ingat. Akhirnya ditunjukkan pada yang punya manuskrip itu, yang pengarangnya langsung, tidak ada satu huruf pun yang salah. Jadi dia teliti, tidak ada satu huruf pun yang salah. Ini orang yang produktif sekali ya, produktif sekali. Saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Adzahabi, Mesir pernah memperlakukan penjara perpustakaan. Penjara perpustakaan itu dulu pernah. Jadi penjara isinya kitab. Lulusan situ jadi ulama. Itu dulu ada, pernah ada di begitu. Lulusan penjara jadi ulama. Lulusan penjara jadi orang pinter, jadi ilmuwan. Karena penjaranya dilengkapi perpustakaan dan pembimbing. Ini belum ada di Indonesia. Nah, ini bagus nih, karena penjara dilengkapi buku, dia tidak stres, dia tidak apa ya, tidak stres, tidak bertengkar, tidak berkelahi, karena ada pendidikan yang baik. Jadi ada pendidikan dalam penjara, dikasih buku. Mesir pernah mempraktikkan itu, perpustakaan dalam penjara, hasilnya bagus ya. Ini diantaranya. Yang terakhir adalah contoh tentang inovasi dan produktif, diceritakan oleh Hakim Agung namanya Al-Qadhi Al-Mawardi dalam bukunya Adabud Dunya Waddin. Beliau menukil dari hadis Nabi SAW, ada satu orang yang perjalanan haji, rombongan, itu ada satu orang rombongan haji, selama perjalanan haji itu waktunya sholat dzikir, sholat dzikir. Kemudian Rasulullah tanya, sholat dzikir, sholat dzikir, terus yang ngasih makan siapa? Ya kita ini ya Rasulullah. Yang memberi makan binatang kendaraan hewannya siapa? Ya kita ini. Yang mengurus segalanya siapa? Ya kita ini. Dia sholat dzikir dalam perjalanan haji. Kata Rasulullah, kalian lebih baik, yang produktif yang lebih baik. Kalian yang produktif, mengurus administrasinya, mengurus logistiknya, ya kan ini ya, administrasinya, logistiknya, keamanannya, kesehatannya, kalian lebih baik daripada dia yang ritual saja, sholat dzikir, sholat dzikir, sholat dzikir. Begitu. Jadi petugas kesehatan itu jarang tawaf, pahalanya insya Allah lebih baik, lebih banyak daripada yang sering tawaf bukan petugas kesehatan. Kalau biru kan dapat untung. Kalau biru ini petugas kesehatan ini kalau bisa mukhlisin alahuddin. Petugas kesehatan, keamanan, administrasi yang mengurus apa, paspornya dan sebagainya, itu lebih rumit membantu orang banyak. Kata Rasulullah, redaksinya begini, kata Rasulullah, redaksinya, fakullukum khairun minhu, maka kalian semua yang mengurus berbagai urusan administrasi, logistik, kemudian transportasi,
itu kalian lebih baik daripada orang ini yang hanya sholat zikir. Inilah gambaran produktivitas dan inovasi dalam Islam. Jadi kesimpulannya adalah ternyata inovasi dan produktivitas itu sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan berbagai kegiatan yang lain, lembaga wakaf. Ini kita harus amanah dan bagaimana menghasilkan hasil yang produktif yang menyenangkan Rasulullah SAW. Pokoknya kita ini gimana Rasulullah senang, bagaimana Rasulullah senang. Apalagi ada berbagai riset yang, karena gini mas, kalau risetnya itu Islam, sarjananya Muslim, itu kan ada norma agamanya. Jangan didahului oleh mereka, karena mereka tidak pakai agama, tidak pakai syariah. Maka riset-risetnya kadang nubruk menabrak pagar agama. Tapi sarjana-sarjana Muslim ini kan kesempatan sekali risetnya itu sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapun dari kata Ustaz yang Rabu, kami nggak bisa lama-lama karena jam 1:30 udah ngajar. Jadi nggak apa-apa ya. Ngapun dari kata, ngapun dari kata. Sudah, semoga berkah semua. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina biyadika al khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.